peserta PPG tahun 2025 batch 1 dari Universitas Islam Raden Mas Said Surakarta. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa menyenangkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berjumpa lagi di hari ini, hari Jumat. Kita dalam pelajaran PAB Agama Islam. Anak soleh dan soleha. Siap. Allahu Akbar. Soleh dan soleha, sebelum kita mulai belajar, kita mulai dengan berdoa dulu ya. Silakan ketua kelasnya pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma allimni rusdi wa'idni min syarri nafsi. Ya Allah, ilhamkanlah kepadaku kecerdasan dan lindungilah aku dari kejahatan nafsuku. Amin. Ya, terima kasih. Oke, selanjutnya Ibu absen dulu ya hari ini ya. Coba bangkunya dirapikan dulu biar kalian belajarnya bisa tenang ya. Baik, Ibu absen dulu. Coba. Sekarang kalian, Ibu mau nanya sama kalian ya. Kemarin kita belajar apa ya? Masih ada. Sholat Jumat. Coba kalau sholat Jumat itu dilaksanakannya kapan sih? Siang hari. Hari apa? Hari Jumat. Dilaksanakannya sendiri apa berjamaah? Apa keutamaan sholat Jumat? Siapa yang tahu? Tadi azan apa azan? Ya, mendapatkan hikmah yang panjang. Oke, ada lagi yang lain? Sholat Jumat? Untuk apa? Masih ingat gak? Hah? Untuk menyambung silaturahmi. Juga bertemu dengan saudara kita semuslim ya. Oke, kita selanjutnya akan belajar apa ya hari ini ya. Kalau kalian perhatikan, silakan kalian perhatikan. Ya, perhatikan ke depan. Ini kira-kira adanya di waktu pagi apa siang hari ini ya? Pagi apa siang ini? Kalau ini ada di mana nih? Ada di sekolah. Kalau yang sebelah kanannya ada di mana ya? Rumah. Baik. Nah, oke. Kita akan belajar sholat duha. Apakah kalian pernah melaksanakan sholat duha di rumah? Kita juga melaksanakan sholat duha di sekolah setiap hari. Tapi apakah kalian tahu apa sih sholat duha itu? Sholat duha itu apa ya? Sholat duha apa ya? Ya? Sholat? Iya, oke. Sebelum kita ke materi tentang sholat duha, Ibu akan menjelaskan tujuan dari kalian
mempelajari sholat duha. Yang pertama itu adalah kalian harus mampu menguraikan pengertian dari sholat duha. Kemudian kalian juga harus mampu menjelaskan keutamaan dari sholat duha, ya. Dan mampu menguraikan tata cara sholat duha. Dan terakhir, kalau sudah mampu menjelaskan, sudah bisa memahami, maka harus bisa mempraktekkannya, ya. Baik, apa itu sholat duha? Satu orang saja. Yuk, siapa yang tahu sholat duha itu apa? Oke. Sholat duha adalah sholat yang dilakukan pada pagi hari. Ya, sholat duha itu adalah sholat yang dilakukan pada waktu pagi hari. Oke, kelihatannya belum semangat, kita terus semangat. Tepuk semangat. Oke, bisa dilanjut? Bisa. Oke, kita next ya. Mengapa kita dianjurkan melaksanakan sholat duha ya? Coba ya, Askia apa nak? Mengapa sih kita itu harus dianjurkan melaksanakan sholat duha? Karena sholat duha memiliki banyak manfaat. Banyak manfaatnya. Apa manfaatnya? Ayo. Ya, Azam apa Azam? Manfaat dari sholat duha apa? Membuka pintu rezeki. Yang ini ayo. Yang kecil sayang, apa? Termasuk pahala sedekah. Ya, coba siapa lagi yang bisa? Ya, Dibukakannya pintu surga. dibukakannya pintu-pintu surga bagi orang-orang yang mau istiqomah menjalankan sholat duha. Apalagi siapa yang mau? Oke, kelas. Apa kelas? Istana di surga. Disediakan istana di surga. Siapa yang mau mendapatkan istana di surga? Aku. Iya, aku juga mau. Oke, ada lagi? Ya, ya. Azam apa Azam? Menjaga kesehatan kita. Untuk menjaga kesehatan kita. Betul. Itu adalah kenapa begitu banyak manfaat yang kita rasakan melaksanakan sholat duha. Sholat duhanya istiqomah seperti yang kita lakukan setiap hari di sekolah ya. Oke, selanjutnya bagaimana caranya melaksanakan sholat duha? Sholat duha itu dilaksanakannya berapa rakaat? Boleh 4 rakaat? Terus boleh 6 rakaat? Sampai berapa? Setiap 2 rakaat diikuti dengan Oke. Kapan itu waktunya nak? Oke. Selanjutnya. Oke, sekarang kalian simak video berikut ini ya. Oke, udah itu ya. Nah, itu tidak kira-kira video tentang apa itu? Tentang keutamaan
Rezeki. Yang kedua, dibukakannya pintu-pintu sholat. Terus apa lagi? Siapkan jalan. Oke, sekarang untuk penyemangat lagi, siapa yang mau membacakan teks Pancasila? Yuk, teks Pancasila. Ya, ya Ajam, ayo Ajam. Sini sayang, sini nak. Sini sayang. Ya, Ajam bacakan. Nah, sini. Ya, sini ya. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan rakyat. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, tepuk tangan untuk Ajam. Baik, kita lanjutkan ya. Oke, sekarang kita nyanyi dulu. Nyanyi profil pelajar Pancasila. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berbinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke. Anak soleh-soleha. Oke, selanjutnya kita perhatikan video pembelajaran sholat duha untuk menambah pemahaman kalian terhadap materi yang kita pelajari hari ini. Oke, selamat menyaksikan. Perhatikan ya, diperhatikan nanti setelah kalian menonton video ini nanti ada tugas dari Bu Guru yang harus kalian kerjakan secara berkelompok ya. Oke, sudah paham ya? Perhatikan ya. Oke. Oke, anak soleh-soleha, silakan simak video berikut ini. Hai sahabat Islam Muslim, kali ini yuk kita membahas banyak hal tentang sholat duha. Sholat duha adalah salah satu ibadah dalam Islam yang masuk ke dalam kategori sunnah. Inilah amalan sholat selain sholat wajib 5 waktu. Umumnya, sholat sunnah biasa dikerjakan sebagaimana sholat tahajud. Bedanya, bila sholat tahajud dikerjakan di sepertiga malam. Adapun sholat duha dilaksanakan di pagi hari ketika matahari telah nampak. Rukun dan syarat harus dipenuhi agar sholat yang dilakukan. Nah, pada video kali ini kita akan bahas tentang panduan lengkap sholat duha, mulai dari niat, tata cara bacaan, serta keutamaan. Yuk, disimak baik-baik ya. Ya, perhatikan ya. Simak Seperti baik-baik. sholat wajib dan sholat sunnah lainnya, di mana disertakan dengan niat di awalnya. Inilah bacaan niat untuk sholat duha. Usolli sunnatan duha raka'ataini mustaqbila qiblati ada'an lillahi ta'ala. Usolli sunnatan duha raka'ataini mustaqbila qiblati ada'an lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat sunnah duha 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Tata cara sholat duha. Sholat ini dilaksanakan minimal dalam 2 rakaat. Kamu bisa melaksanakan sholat ini hingga 12 rakaat dengan 2 rakaat salam. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, sholat duha dilaksanakan habis subuh ketika fajar terbit hingga waktu zuhur tiba, sekitar jam 7 pagi hingga jam 11 siang. Rukun
syaratnya sebagaimana sholat pada umumnya. Diawali dengan berwudu, lalu dilanjutkan dengan sholat. Adapun tata caranya lebih kurang sebagai berikut. Rakaat pertama, 1. Melafazkan niat sholat duha. 2. Takbiratul ihram diikuti dengan doa iftitah. 3. Al-Fatihah. 4. Membaca surat dari Al-Quran, diutamakan surah Asy-Syams. 5. Rukuk dengan tumakninah. 6. Iktidal. 7. Sujud pertama. 8. Duduk di antara dua sujud. 9. Sujud kedua. 10. Berdiri lagi untuk menunaikan rakaat kedua. Rakaat kedua. 1. Al-Fatihah. 2. Membaca surah dari Al-Quran, diutamakan surah Ad-Duha. 3. Rukuk dengan tumakninah. 4. Iktidal. 5. Sujud pertama. 6. Duduk di antara dua sujud. 7. Sujud kedua. 8. Duduk tahiyat akhir. 9. Salam. Pembacaan surat pilihan setelah Al-Fatihah sebenarnya dibebaskan. Tidak diwajibkan untuk membaca Ad-Duha ataupun Asy-Syams. Bahkan ada pula yang berpendapat bahwa rakaat pertama diutamakan Ad-Duha dan rakaat kedua diutamakan Al-Ikhlas. Terlepas dari pendapat tersebut, intinya tidak ada perintah khusus untuk membaca surat tertentu setelah Al-Fatihah. Bacalah surat yang bisa kamu baca. Keutamaan sholat duha. Apa saja ya keutamaan sholat duha? Sholat duha sering diidentikan sebagai sholat yang akan mendatangkan rezeki. Sebagaimana hadis Nabi SAW dari Nu'amin bin Hamad al-Ghatafani. Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, janganlah engkau tinggalkan 4 rakaat sholat di awal siang atau di waktu duha, maka itu akan mencukupi di akhir siang. Hadis riwayat Tirmizi. Keutamaan lainnya adalah sholat duha disebut juga sebagai sholat awali. Apa itu sholat awali? Ia adalah sholat orang-orang yang banyak kembali kepada Allah, sebagaimana hadis Nabi SAW. Sholat awabin adalah ketika anak unta merasakan terik matahari. Hadis riwayat Muslim. Kesimpulan, demikianlah segala hal tentang sholat duha yang perlu kamu ketahui, mulai dari niat, tata cara, serta keutamaannya. Semoga dengan pemahaman ini dapat meningkatkan semangat untuk melaksanakan ibadah dengan ikhlas dan tentunya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, terima kasih sudah menonton video. Kita lanjutkan anak soleh-soleh. Siap, Allahu Akbar. Oke, untuk melanjutkan pemahaman kalian, Ibu ada tugas untuk kalian diskusikan. Kita hari ini kita mulai diskusi ya. Oke. Ya. Kita lanjutkan yaitu dengan LKPD ya. Kalian sudah menyaksikan video dan juga untuk pemahaman awal kalian terhadap materi yang sudah kalian pelajari hari ini. Ya, untuk tindak lanjutnya Ibu pengen seberapa besar pemahaman kalian terhadap materi ini. Silakan kerjakan tugasnya ya. Yaitu tugasnya tentang ceritakan pengalaman kalian ketika sholat di rumah
dan sholat duha di sekolah. Ya, silakan diskusikan dengan teman-temannya. Oke, Bu Adi bagikan ya KPI-nya. Ini punya Asia. Ya, silakan diskusikan ya, tulis ya. Pengalaman kalian pada waktu sholat duha di rumah dan di sekolah. Tuliskan perbedaannya apa, kemudian kesulitannya apa, senangnya sholatnya di mana, di sekolah apa di rumah. Oke, kita bahas ya nanti ya. Silakan kalian buka dulu. Setelah kalian isi, nanti masing-masing kelompok mempresentasikannya ya, kewasalannya. Oke, silakan. Waktunya 10 menit. Oke, 10 menit. Mulai dari sekarang. Kita jelaskan dari kelompok ajar sudah selesai. Boleh yang sudah mempresentasikan. Kalian sudah semua? Sudah. Oke, baru kasih waktu 3 menit lagi ya. 3 menit lagi. Siapa yang Jangan dihapus nih. Manusia kamu nggak apa? Dan guru kalau di sekolah di kelas 2 di rumah bisa berjamaah atau tidak. Kalau di rumah tidak terlibat. Oke, terima kasih, tepuk tangan semuanya. Terima kasih sayang. Ya, silakan Akila. Kelompok dari praktek ya. Yuk maju. Ya, ya. Terima kasih sudah mau maju. Yuk kita berikan semangat. Tepuk tangan buat Akila. Satu, seru karena banyak teman yang mengikuti karena teman dapat 27 kali lipat pahala. Tidak serunya kadang imam atau makmum terkadang bercanda. 2, seru karena kita bisa lebih khusyuk sholatnya dan tidak terganggu. Tidak serunya kadang kita kesepian. Oke, terima kasih pendapatnya. Baik. Baik, kelompok ini kelompok literasi. Yuk, literasi silakan. Ya. Ya, nggak apa-apa Putri. Tepuk tangan buat Putri. Ya. 1, pengalaman sholat duha di sekolah. Bisa sholat berjamaah di kelas. Baca semua hukum, baca surat 30. 2, pengalaman sholat duha di rumah. Bisa sholat berjamaah bersama keluarga. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Ya. Lanjut. Kelompok yang terakhir ya. Kelompoknya Faras, silakan Faras. 1, pengalaman sholat duha di sekolah. Jika sholat duha di sekolah, kita bisa sholat berjamaah bersama teman-teman. 2, pengalaman sholat duha di rumah. Jika sholat duha di rumah, kita tidak bisa berjamaah bersama teman-teman. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat. Terima kasih kalian pendapatnya tentang pengalaman kalian selama sholat di rumah dan pengalaman kalian duha di sekolah. Selanjutnya, Ibu ada permainan ya. Ya, nanti setiap kelompok ya maju dan tangannya gini ya, berbaris berjajar. Nanti diiringi dengan lagu Kereta Api. Nanti Bebe matikan, kalau sudah dimatikan lagunya,
Berarti kalian harus duduk sesuai dengan minat bakat kalian. Saya maunya visual, nonton video. Boleh, berarti duduknya nanti boleh taruh mana yang visual, mana yang video, mana yang praktek, mana yang literasi ya. Nanti kalian jangan perhatikan di stasiun mana kalian akan turun. Paham? Ya, nanti kalau misalnya musiknya dimatikan, itu berarti sudah berhenti keretanya dan turun di stasiun literasi misalnya. Oh, keretanya turun di stasiun literasi, berarti yang merasa literasi harus turun. Kemudian nanti keretanya jalan lagi, kalau keretanya berhenti lagi di stasiun game, berarti yang game harus turun dan seterusnya. Paham? Bisa dimulai? Oke, kita mulai ya. Dibuatnya pasang dulu, pasang ininya nih, stasiunnya nih. Ini stasiun yang praktek, oke? Ya, stasiun praktek. Mana game ya? Sini stasiun game ya. Nanti turunnya harus sesuai dengan stasiunnya. Yang ini yang visual ya. Nanti kalau keretanya berhenti di stasiun visual, maka kalian harus berhenti. Oke. Yang ini literasi. Nanti kalau keretanya berhenti langsung turun di literasi. Oke. Sudah siap semuanya? Oke, siap. Sekarang semuanya berbaris di depan ya. Sini baris. Sini baris ya. Sambil pegangan pundak temannya. Oke, berhenti terakhir. Sudah tidak ada penumpang lagi. Keretanya semuanya penumpangnya sudah di tujuannya masing-masing. Oke, anak soleh-soleha. Siap. Nah, berdasarkan kalau pengalaman tadi kalian belajar, silakan kalian kerjakan kembali sesuai dengan minat bakat kalian. Jadi tentang gambar-gambar sholat diurutkan ya. Perintahnya kalau yang literasi, tarik garis. Pertama tarik garis, yang kedua tuliskan keutamaan sholat duha ya. Kalau yang G, kalian menyusun tahapan-tahapan sholat duha. Tahapan-tahapan sholat duha. Nanti kamu beri nomor satu yang mana? Ya? Ya. Nah, itu. Yang visual nonton video. Visual nonton video, kemudian kerjakan soalnya ini soal yang visual nanti kerjakan ya. Itu bacaan sholatnya. Yang terakhir adalah yang praktek, berarti mempraktekkan sholat duha. Silakan siapa yang mau nanya dan praktek? Yuk, situ di depannya. Oke, silakan ya dari sekarang langsung kerjakan ya. Waktunya 10 menit. Ayo. Oke, ayo. Yuk, ini tinggal nomor urutannya turutin. Ya. Terus kemudian berdasarkan gambar ini adalah gerakan apa? Ya, apa ya? Yang visual ya. Sini ke depan sini. Ya.
lagi. Oke. Ya. Silakan. Dikerjakan langsung. Oke, sudah ya. Kalau sudah boleh dikumpulkan ke Bu Guru. Yang sudah boleh dikumpulkan ke Bu Guru. Ya, oke, terima kasih. Mana? Tapi kumpulkan jadi satu ya. Ini sudah. Ya, waktunya udah habis ya. Oke, terima kasih. Yuk, kita beri kesimpulan untuk materi kita hari ini ya. Ya, anak soleh-soleh, ha? Siap, Allahu Akbar. Oke, sekarang kita buat kesimpulan dari materi kita hari ini ya, yaitu tentang sholat duha. Jadi sholat duha itu apa, Nak? Sholat duha adalah sholat yang dilakukan di waktu pagi hari. Rakaatnya 2 sampai 12 rakaat. Banyak keutamaan yang kita dapatkan dari sholat duha. Di antaranya satu, dibukakan pintu surga. Dan apa lagi? Ya, buat badan kita jadi sehat ya. Kemudian selain kita harus tahu juga keutamaannya, juga kita harus tahu lebih banyak tentang bagaimana cara kita melakukan sholat duha. Ya, dari mulai niatnya, kemudian sampai salat. Ya, oke, ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat belajarnya. Kita akhiri dengan pembacaan doa. Alhamdulillah. Oke, kita akhiri dengan ibu kelas. Silakan dipimpin oleh ketua kelasnya. Siap, Allahu Akbar. Wal asri. Innal insana lafi khusri illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Shadaqallahul azim. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallahi la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.